Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel R19 Speed Motor. Kali ini saya akan membahas tentang sensor CKPS atau CKP. Di sini saya menggunakan tool sederhana untuk pengetesan CKP, IC full pump, kemudian tes jalur juga bisa. Cuman di sini saya akan bahas fokus untuk cara pengecekan CKP dan sedikit IC full pump. Untuk beberapa trouble di CKP itu banyak macam, jadi kadang ada trouble motor mau hidup tapi nggak mau starter dan muncul kode kerusakan 52 CKP. Ada yang sama sekali nggak mau di starter juga atau nggak mau nyala. Nah, itu kerusakannya sama juga CKP, cuma titik kerusakannya itu berbeda-beda, makanya gejalanya berbeda. Karena CKP itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur untuk sensor hole, itu untuk sistem starter, dan satunya itu untuk pulser. Kemudian ada input tegangan positif dan negatif juga. Nah, di sini akan saya bahas apa sih perbedaannya, dan untuk kode kerusakan yang muncul juga ada dua sebenarnya. Untuk kode kerusakan 52 ada kode kerusakan 52-1 atau strip 1, ada kode kerusakan 52 strip 2. Nah, itu punya artinya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana kita menganalisanya. Nah, ini gambar di kiri, ini keterangan detail untuk jalur soket Vario 110 lead. Saya ambil contoh, itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu hijau masa, kemudian 2 itu coklat jalur positif. Untuk jalur positif ini dia dapat dari ECU, jadi tegangan relnya itu sekitar 10 volt. Jadi sebenarnya 12 volt masuk ECU, kemudian karena melewati sebuah rangkaian jadi tegangannya turun menjadi sekitar 10 volt. Kemudian nomor 3 biru strip kuning itu untuk pulser. 4 putih strip merah, putih strip biru, putih strip hitam itu jalur sensor hole untuk starter. Jadi di sini ada dua fungsi, sensor pulser dan sensor hole. Nah, biasanya untuk kerusakan kode itu ada 521 kode 52 strip 2. Di sini ada keterangannya trouble di, kalau untuk kode 521 itu trouble di nomor 3, 4, 5, 6. Jadi untuk kerusakan jalur output itu adalah jalur massa yang keluar dari sensor hole atau sensor pulsernya. Jadi dia akan muncul kode 52 strip 1. Tapi keduanya memiliki perbedaan gejala. Kalau rusak, misalkan rusaknya sensor hole-nya dan sensor pulsernya masih nyala dengan catatan jalur inputnya masih normal, mesin masih bisa hidup dengan cara kickstarter atau engkol, namun starternya nggak bisa jalan. Tapi kalau kebalikan, sensor hole-nya normal tapi sensor pulsernya mati, muncul kode 52 strip 1, mesin nggak bisa nyala karena pulsernya mati. Kemudian untuk kode 52 strip 2 itu trouble di 1 dan 2. 1 dan 2 itu maksudnya trouble pada input powernya. Jadi kalau 3, 4, 5, 6 itu output itu sinyalnya massa semua. Kalau input itu jalur power itu kan jalurnya 2, ada massa ada
positif. Kalau ECU itu nggak menerima tegangan balik positif, misalkan korslet di rangka yang umum terjadi itu kabel coklatnya ngelupas korslet dengan rangka yang di bawah TB, itu pasti muncul kode 52 strip 2 dan mesin pasti mati karena sinyal masanya itu nggak keluar atau nggak bisa bekerja. Untuk sekedar info juga buat teman-teman, perhatikan juga posisi kabel CKP jika melakukan penggantian CKP yang bukan ori atau CKD. Itu beberapa tipe pernah saya temukan jalurnya itu terbalik di soketnya, jadi harus tahu posisi jalur yang standarnya itu seperti apa. Ini saya akan coba melakukan pengetesan sensor CKP, ini masih baru. Kita coba cek bagaimana sistem kerjanya. Ini untuk contoh Vario 110, dia ada 4 sensor. Yang panjang ini dia untuk sensor pulser, dan yang 3 pendek itu untuk sensor hole-nya. Ini saya akan coba menggunakan tegangan 9 volt dengan baterai kotak. Kita coba lihat sistem kerjanya seperti apa. Jadi untuk jika sensor-sensor ini dilewati magnet, maka dia akan mengaktifkan jalur masanya dan menonaktifkan lagi ketika mendapatkan sinyal dari magnet itu lagi juga. Nah, ini mati. Ini pulser, dia nyala. Nah, ketika kita lewati kembali dia mati. Jadi kalau searah dia nyala. Nah, ini untuk pulser. Nah, ini untuk sensor hole-nya, dia akan nyala jika terlewati, kemudian akan mati ketika kita lewati berlawanan arah. Nah, dia mati lagi. Kita geser pelan-pelan di atas sensor. Nah, ini mati nyambung itu karena tadi putaran gesekan magnetnya itu kurang pas, jadi dia nyala langsung mati. Nah, dia mati karena geseran magnetnya nggak pas. Sebenarnya dia langsung hidup kalau misalkan tepat, harus cepat. Nah, kalau cepat seperti ini dia langsung nyala semua. Nanti mematikannya tinggal sebaliknya. Nah, jadi untuk analisa sensor hole-nya itu atau pulsernya, jadi kalau salah satu nggak mau nyala, artinya salah satu sensor itu ada yang bermasalah. Oke, sekarang kita coba melakukan pengetesan IC full pump. Nah, dia nggak mau nyala karena tegangan inputnya itu cuma 9 volt. Jadi untuk pengetesan IC full pump itu tegangannya harus 12 volt baru dia mau kedip. Nah, dia kedip. Ini contoh, ini saya cabut dulu biar mati. Ini contoh IC full pump yang lemah, jadi dia kedip, cuma kedipnya itu cuma satu kali dip. Jadi kalau untuk yang normal itu harusnya dia kedip pas posisi nyalanya itu
kedip cepat 2 kali baru mati. Jadi nyala cepat gitu, nyalanya 2 kali nanti baru mati gitu. Itu cepat. Oke, next mungkin akan saya bahas untuk video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.